Nah, sekarang Mas Rumel mengatakan ada ditemukan kitab manuskrip namanya Al-Arbaun karya Abul Hasan Ali bin Jadid. Angka penulisannya 630. Saya tanya mana kitabnya? Nanti saya tidak mendapat izin karena kontraknya tidak boleh diberikan. Ini aneh kan ya. Kita lagi berdebat kemudian ketika ada dalilnya mana? Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya kita kan bingung ini Mas Rumel. Ya, kemudian tetapi Profesor Hikam saya tidak anti kalau Balawi. Dari zaman dulu itu udah banyak yang begitu. Misalnya Ali Asakron nulis kitab Al-Burqatul Musiko mengatakan bahwa nasab Abdullah sebagai anak Ahmad ini sudah dicatat oleh kitab-kitab sebelumnya seperti Ibnu Samurah. Lihat di kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ternyata tidak ada. Jangankan mengenai nasab itu, orang-orang Ba'lawi yang ditulis pun di situ sebagai tokoh tidak ada. Kemudian Murtada Az-Zabidi mengatakan Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Kita lihat kitabnya Tahdhibul Ansab. Kok tidak ada? Saya tanya Mas Rumel, emang kitabnya Al-Ubaidili cuma satu doang? Banyak kitabnya. Kalau tidak ada di Tahdhibul Ansab berarti ada di kitab lainnya. Kitab lainnya mana? Ya nyari sendiri gitu. Ya kan kita aneh-aneh kan gitu. Ke Kiai Imad ada tanggapan? Ya, jelas ada dong. Tadi kan Mas Romel bertanya itu udah. Ya, sebelum saya menanggapi Mas Romel, jadi saya kan ini memperhatikan perdebatan DNA ini. Jadi hari ini banyak orang mengaku turunan Nabi. Setelah dites DNA, DNA-nya haplogrupnya macam-macam. Ada yang G, ada yang E, ada yang R, ada yang J. Yang paling mungkin secara ilmu biologi matematika yang saya tangkap adalah J1 kan tadi itu. Itu secara ilmu biologi. Nah, kalau misalnya yang tidak mungkin, abaikan saja, tegakkan saja. Itu kalau kita mau mencari kebenaran. Nah, itu yang saya tangkap dari perdebatan dua ahli DNA, yang satu peneliti dari Nahdlatul Ulama, yang satu dari peneliti Jogja. Ya, kalau NU kan cirinya pecinya miring begitu tuh. Nah, untuk mengenai manuskrip Mas Rumel, manuskrip itu kan begini, apabila baru ditemukan, sebelumnya harus jelas dulu dia ada di mana. Misalnya ditulis katanya manuskrip ditulis 630 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Itu 1100 tahun yang silam berarti kan ya. 600 berapa itu? 600 sekarang 1400. Itu kira-kira berapa? 800 tahun ya. Itu ada di mana saja selama ini. Siapa yang memegang? Kalau dia ada di perpustakaan apa adanya? Siapa yang menulis terakhir kali? Tulisannya 630. Siapa penasakh yang terakhir menulis dan menulisnya di tahun berapa? Nah, itu kalau kita menemukan manuskrip baru seperti manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah yang hilang ratusan tahun, kemudian ditemukan ada di sebuah universitas di sebuah perpustakaan yang ada di Turki. Itu jelas ada Islam di Turki yang menemukan Al-Mar'asi, dipotret oleh anaknya, kemudian ditahqiq oleh Mahdi Rojai. Itu semuanya jelas. Manuskrip itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang Mas Rumel mengatakan ada ditemukan kitab manuskrip namanya Al-Arbaun karya Abul Hasan Ali bin Jadid. Angka penulisannya 630. Saya tanya mana kitabnya? Nanti saya tidak mendapat izin karena kontraknya tidak boleh diberikan. Ini aneh kan ya. Kita lagi berdebat kemudian
ketika ada dalilnya mana? Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya kita kan bingung ini Mas Rumel. Ya, kemudian tetapi Profesor Hikam saya tidak anti kalam Balawi. Dari zaman dulu itu udah banyak yang begitu. Misalnya Ali Asakron nulis kitab Al-Burqatul Musyiqah mengatakan bahwa nasab Abdullah sebagai anak Ahmad ini sudah dicatat oleh kitab-kitab sebelumnya seperti Ibnu Samurah. Lihat di kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ternyata tidak ada. Jangankan mengenai nasab itu, orang-orang Ba'lawi yang ditulis pun di situ sebagai tokoh tidak ada. Kemudian Murtada Az-Zabidi mengatakan Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Kita lihat kitabnya Tahdhibul Ansab. Kok tidak ada? Saya tanya Mas Rumel, emang kitabnya Al-Ubaidili cuma satu doang? Banyak kitabnya. Kalau tidak ada di Tahdhibul Ansab berarti ada di kitab lainnya. Kitab lainnya mana? Ya nyari sendiri gitu. Ya kan kita aneh-aneh kan gitu. Kemudian ada lagi Murtada Az-Zabidi juga kan, katanya Mus'ab bin Umair entah siapa itu. Kemudian siapa namanya Al-Bukhari telah mencatat itu. Kita lihat kitabnya Silsilatul Alawiyah tidak ada. Emangnya kitabnya Al-Bukhari cuma satu doang masalah nasab? Banyak, mana? Cari sendiri. Nah, ini yang begini-begini nih banyak sekali di Ba'lawi. Jadi maka dalam teori ilmu sejarah yang telah saya katakan tadi yaitu argumentium ex silentio itu argumentium ex silentio bahwa ketika sebuah proposisi di suatu masa tidak sesuai dengan proposisi yang ada di masa sebelumnya, maka dalam teori kebenaran konsistensi, the theory consistency of truth, itu proposisi yang bertabrakan dengan proposisi kebenaran sebelumnya tertolak. Suatu pernyataan di suatu masa yang berbeda dengan pernyataan di masa sebelumnya yang sudah dianggap benar, maka proposisi ini dianggap kedustaan. Maka saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan nasab Ba'lawi adalah nasabun munqati'un maudhu'un wa nasabun munqati'un batilun wa maudhu'un. Nasab yang batil, nasab terputus, dan nasab yang palsu. Karena dibangun di atas kepalsuan-kepalsuan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu dapat dibuktikan dari bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh keluarga Ba'lawi di dalam mempertahankan nasab sampai hari ini oleh keluarga Ba'lawi yang bernama Habib Rumel Abbas. Kalau benar ya bahwa Mas Rumel ini adalah Asegab atau Al-Habsyi ya, sebagaimana pengakuan dari adiknya atau kakaknya di Facebook itu. Nah, tetapi satu yang ingin saya sampaikan bahwa sekuat-kuatnya penelitian tesis saya adalah berkesimpulan dhannun qawiyun. Dia adalah dugaan kuat akan diverifikasi oleh tes DNA. Dan saya sudah katakan itu kepada Mas Rumel ketika ketemu di UIN. Mas Rumel, hakimnya nanti adalah tes DNA. Dan tes DNA ini serahkan kepada ahlinya. Jadi kalau misalnya seorang Dr. Sugeng Sugiarto yang meneliti, mengambil data mentah, maka ini usahakan dari Ba'lawi juga seorang dokter yang sama dalam biologi yang dia dapat mengambil data mentah untuk kemudian dapat dia beropini. Kalau misalnya opininya ini sesuai dengan ilmu pengetahuan kan aman. Tapi kalau opininya ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, misalnya ada kesengajaan untuk berdusta, maka ini akan menghancurkan kredensi dia sebagai seorang dokter dalam bidang itu. Maka ini yang saya katakan, ada tidak seorang dokter Ba'lawi yang berani untuk
mengatakan hal yang berbeda, antitesis daripada kesimpulan Dr. Sugeng Sugiharto yang menyatakan bahwa Ba'lawi ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, orang Arab aja bukan. Nah, kalau misalnya ada dari Dr. Ba'lawi yang ingin membela Ba'lawi seperti itu keberaniannya, baru masyarakat ini akan dapat mengambil, oh ini bisa jadi ini yang benar, bisa jadi ini yang benar. Tapi kalau sekarang ini, misalnya hanya Mas Rumel saja, seorang historian yang berkata tentang DNA, atau saya sebagai lembaga Ba'sul Masail bicara tentang DNA, kita kan hanya mengutip. Otak kita memang bisa untuk meneliti, tetapi kita tidak punya kredensi di situ. Maka diperlukan seorang yang sama kredensinya seperti Dr. Sugeng yang berani untuk membantah Dr. Sugeng. Mungkin besok-besok harus ada yang berani dari pihak Ba'lawi untuk diwawancara kembali tentang bagaimana DNA menurut tokoh dari Dr. Ba'lawi ini. Kalau sekarang tentu orang akan memegang Pak Dr. Sugeng karena kredensinya di situ. Kalau Mas Rumel kan musuhnya saya. Musuhnya Mas Rumel itu saya. Kalau masalah DNA tentu orang-orang akan memegangnya Dr. Sugeng ini. Begitu Mas Rumel. Dr. Aiskan, Dr. Sugeng. Ya, luar biasa nih perdebatan kita ini. Gus Rumel, ada tanggapan sekaligus komen? Prof Hikam dulu, Prof Hikam. Silakan Prof, silakan. Ya, sebelum saya lupa itu tadi statement yang terakhir dari Yai Imad tadi yang saya sangat sepakat, dan memang sudah saya bilang sama Mas Yusuf sebetulnya sebelum acara ini untuk mencari pakar mengenai DNA yang mungkin bisa menjadi sparring partner dari Pak Sugeng, supaya ya paling tidak kalau mereka atau yang lain itu juga sepakat makin kuat, tapi kalau mungkin ada pandangan yang beda, jadi kemudian akan menjadi fair lah diskusi. Nah, mungkin Mas Yusuf belum ketemu orangnya atau bagaimana, tapi ya diusahakan aja. Mungkin Mas Rumel, Gus Rumel punya sumber lagi yang bisa dipakai. Saya cuma pernah melihat di di dalam sebuah podcast itu ada orang yang namanya kalau nggak salah Said Fikri atau apa itu yang ngomong-ngomong juga soal DNA, tapi menurut Mas Yusuf beliau ini bukan ahli DNA sama sekali, malah ahli komunikasi katanya. Ya nggak masuk lah dalam. Oh iya, Fikri Sahab. Tapi Fikri Sahab itu kerja sama Ted Kendall, Pak. Oh gitu ya. Ya pokoknya dia kerja sama Ted Kendall. Mas Sugeng ngerti kok siapa itu Ted Kendall kok. Pak Sugeng lah. Itu saya kira usul Pak Yai Imad itu sangat fair dan sangat bagus, dan itulah yang memang saya dorong untuk selalu diusahakan. Ya, semoga PBNU makin lama makin menyadari pentingnya persoalan ini, karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana implikasinya ke depan. Ini kan persoalan yang sangat terkait bukan hanya dengan masalah ilmiah ya saintifik aja, tapi juga tadi yang saya sebut tadi masalah sosial, kultural, politik, dan sejarah. Ini yang lebih penting lagi karena ini akan jadi bagian dari kesejarahan dari NU dan umat Islam di Indonesia. Dan jangan sampai kemudian kita nanti malah karena ini menarik akhirnya yang mengambil inisiatif malah dari kelompok orientalis di barat sana, itu malah rugi juga. Padahal yang menginisiasi kan orang-orang seperti Kiai Imad, Gus Rumel, Pak Sugeng, dan lain-lain. Ini kan sebetulnya satu window of opportunity yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Itu aja, Mas. Baik, Gus, silakan Gus Rumel. Oke, mungkin ini terakhir karena hampir lebaran, minal aidin wal faizin, Kiai Imad, Mas Sugeng, Pak Yusuf Mars, dan Pak Sikam. Saya ngerespon untuk yang terakhir saja bahwa apa